Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah dan juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita sehingga kita bisa menjalankan suatu amalan yang sangat baik di bulan suci Ramadan, yaitu amalan thalabul ilmi yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu itu adalah hukumnya fardu, kewajiban bagi setiap umat Islam, tentunya baik laki-laki maupun perempuan. Malam hari ini kita melanjutkan majelis taklim kita, yaitu majelis taklim pesantren Ribat Al-Murtadha Al-Islami Singosari Malang, dalam acara live streaming atau siaran langsung. Mudah-mudahan kegiatan malam hari ini membawa berkah bagi kita semua. Baik yang ada di studio atau di majelis ini, di aula ini, maupun yang mendengarkan di rumah, di mana saja berada. Mudah-mudahan kita semua malam hari ini mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta pengampunan dosa, entah itu dosa yang sengaja kita lakukan atau yang tidak sengaja, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, baik itu dosa yang kecil termasuk juga dosa yang besar. Kita berharap mudah-mudahan semuanya itu diampuni oleh Allah SWT, dan bila mana ada kesalahan-kesalahan kelak di akhirat akan diringankan oleh Allah SWT, sehingga kita menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah dan dicintai oleh Allah SWT, juga mendapatkan nadrah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembacaan buku Jaga Akidahmu. Ini karya saya yang sudah terbit. Sekarang sampai pada halaman 59 dengan judul Sholat Sunnah yang Dilarang. Ternyata ada sholat yang dilarang itu terkait dengan waktunya, waktu sholat, ya. Kalau sholat itu sendiri tiada lain isinya adalah doa. As-sholatu hiya doa. Yang namanya sholat itu adalah doa, ya. Karena ini doa kepada Allah SWT, maka di dalam sholat itu banyak sekali kemanfaat bagi umat Islam. Namun ternyata ada waktu-waktu sholat yang dilarang di dalam syariat. Adapun kalau ada sholat yang dilarang oleh syariat adalah sholat yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Itu zat sholatnya yang dilarang oleh syariat. Contoh misalnya, orang tidak punya wudhu, maka haram dia sholat. Maksudnya gerakan sholat tidak boleh, karena di dalam gerakan sholat itu aja kan rukuknya, ada sujudnya, ya dah. Maka bagi orang yang tidak punya wudhu tidak boleh, ya, mengikuti gerakan sholat. Itu namanya sholat yang dilarang di dalam syariat, tapi zat sholatnya. Namun ada juga sholatnya itu secara kualitas atau secara definisi sholat sudah dipenuhi, ada rukun dipenuhi, syaratnya dipenuhi, tapi waktunya nggak tepat. Ini juga menyebabkan dilarang atau diharamkan di dalam syariat. Jadi ada waktu-waktu yang tidak boleh kita ini melakukan sholat, ya. Ya ikhwan, ada memang beberapa amal ibadah itu yang terikat waktunya, muqayyad, ya, dan itu dilarang. Dilarang itu ada kalanya haram, ada kalanya cuma makruh, ya, untuk dilakukan tentang amalan ini. Contoh misalnya, azan itu kan baik, ya, azan adalah baik, ya. Kalau azannya itu subuh, atau misalnya kalau sekarang sholat subuhnya sekitar 4:30 gitu, ya, azan subuh 4:30, maka itu adalah suatu hal yang diperintahkan oleh syariat. Tapi tatkala azan, apalagi pakai toa, gitu ya, pakai toa ini, azan itu jam 9 pagi, kira-kira apa yang terjadi?
heboh masyarakat. Ya kan? Maka azan di saat bukan waktunya, yaitu 9 pagi misalnya, ini dilarang. Tapi larangan di sini bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Ya, karena nggak ada keterikatan secara langsung itu haram tidak haram dalam hukum baik dalam Al-Quran maupun hadis, tidak ada. Tapi ada orang azan jam 9 pagi, bukan latihan ya. Ya azan betulan misalnya di masjid pakai mimbaran atau pakai toa. Kira-kira apa yang terjadi? Ramai masyarakat. Ya kan? Dan itu tidak bagus begitu. Jadi ada beberapa amalan-amalan yang memang tidak bagus dikerjakan selain dari apa yang ditentukan oleh syariat. Ada yang malam takbir misalnya. Malam takbir itu kan bagus saja takbiran gitu ya. Tapi kalau malam takbir dilakukan di waktu yang lain, ya nggak bagus. Ya, tapi kalau sendiri-sendiri misalnya ada orang bertakbir sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti mengatakan, setelah itu setengah jam berikutnya dia mengatakan Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh-boleh saja kan? Ya. Tapi kalau dirangkai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seperti takbiran malam hari raya. Menjadi apa? Ya nggak bagus karena bukan waktunya. Begitu, ini namanya larangan secara makruh. Paham ya? Tapi kalau di saat waktu malam malam takbiran, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, maka disunahkan untuk memperbanyak takbiran. Demikian dan seterusnya. Paham ya? Jadi perlu diketahui malam hari ini kita membicarakan tentang sholat, tapi di sini sholat sunnah yang dimaksudkan. Kalau sholat fardu kan sudah ada berapa kali? 5 waktu, 5 kali, 5 waktu, 17 rakaat. Ya, itu sholat subuh sudah ada waktunya, sholat zuhur sudah ada waktunya, sholat asar ada waktunya, sholat maghrib ada waktunya, sholat isya ada waktunya. Ini sholat sunnah. Paham ya? Sholat sunnah. Kita perdengarkan dan dibaca tentang judul sholat sunnah yang dilarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat sunnah yang dilarang. Dalam fikih mazhab Syafi'i diterangkan bahwa setelah sholat subuh dan asar adalah waktu yang seseorang dilarang melaksanakan sholat sunnah mutlak, termasuk sholat sunnah rawatib. Larangan ini sesuai dengan riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sholat sunnah sesudah asar hingga terbenam matahari, dan janganlah pula sholat sunnah sesudah sholat subuh hingga terbit matahari. Hadis riwayat Imam Muslim. Betul. Jadi sholat rawatib, sholat sunnah rawatib maksudnya adalah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah adalah setelah sholat fardu. Tapi sholat rawatib ini ada yang dilarang waktunya, yaitu kalau orang usai sholat asar. Ya, bukan setelah azan asar, tapi setelah sholat asar. Seseorang yang sudah sholat asar maka haram hukumnya sholat sunnah setelahnya. Begitu. Entah itu sholat asarnya di tengah-tengah waktu. Misalkan durasi sholat asar misalnya ya, itu mulai jam 4 sampai jam 5:30 misalnya ya, itu durasi sholat asar. Entah itu orang ini melakukan sholat asar pada awal waktunya, gitu ya. Awal waktu itu begini, bahkan dia tidak sholat sunnah qobliyah. Begitu azan langsung sholat asar, dia tidak sempat sholat qobliyah. Maka setelah dia sholat asar, ini haram melakukan sholat sunnah. Paham? Atau dia datangnya itu, misalnya dia datang ke musola, gampangnya begitu, 4:30 dia, belum sholat asar. Paham ya? Kemudian dia sholat asar waktu 4:30. Maka setelah sholat asar, paham ya? Setelahnya itu sampai menjelang jam 5:30 haram untuk apa? Sholat sunnah. Jadi bukan durasi waktunya, tapi yang diharamkan setelah melaksanakan sholat asar. Gampangnya begini, kalau misalnya ada jamaah sholat di musola atau di masjid tepat waktu, ya, maka
orang-orang yang sholat berjamaah di masjid yang tepat waktu itu sebelum sholat asar berjamaah dia boleh melaksanakan sholat sunnah, namanya sunnah qobliyah. Sudah selesai ya. Kemudian mereka sholat asar, ya, berjamaah. Nah setelah jamaah ini sholat asar, assalamualaikum selesai, maka jamaah ini haram sholat sunnah. Nah, adapun kalau ada orang datang baru, bukan masbuk, memang sangat terlambat ya, enggak nututi, tidak mendapati sholat berjamaah ini. Dia datang ke masjid atau tempat mushola itu dan orang-orang sudah salam semua, maka orang yang baru datang ini masih boleh melaksanakan sholat sebelum dia sholat asar, namanya qobliyah. Tapi begitu dia sholat asar, ya, salam kemudian salam terakhir, maka haram baginya untuk sholat sunnah. Jadi begini, larangan itu bukan karena waktu ya, bukan durasi waktu jam berapanya dilarang, tapi terikat dengan orang yang sholat asar, itu terikat. Jam berapapun setelah sholat asar itu di waktu asar, setelahnya maka dia haram untuk sholat sunnah. Nah, demikian juga dengan sholat subuh, paham ya? Jangan diartikan bahwa oh jam sekian itu berarti haram sholat, jam sekian masih boleh. Bukan jam, tapi tergantung terikat dengan perilaku atau amalan seseorang terhadap kapan dia sholat asar maupun sholat subuh. Setelah itu diharamkan untuk sholat sunnah. Nah, lanjut. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad diceritakan, ada seorang sahabat Nabi yang setelah asar melakukan sholat sunnah ba'diyah. Nah ini ba'diyah ya. Maka ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat sunnah setelah asar. Nah ini jelas ya. Jadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendapati ada seorang sahabat yang sholat ba'diyah asar, ya. Kemudian ditegur dan dikatakan Nabi itu melarang seseorang sholat setelah melaksanakan sholat asar. Jelas, lanjut. Lantas, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat dalam dua waktu tersebut? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat sunnah pada dua waktu tersebut karena matahari terbit itu di antara dua tanduk setan dan terbenam juga di antara dua tanduk setan. Maksudnya, pada saat itulah dari kalangan bangsa setan sedang beribadah menyembah matahari. Ya, istilah tanduk setan artinya matahari berada di tanduk setan karena setan digambarkan bertanduk kemudian sujud. Sujud kepada apa? Kepada matahari yang sedang terbit maupun sedang tenggelam, sehingga dikatakan ini matahari berada pada di tengah-tengah tanduk setan, ya, agar tidak serupa antara seseorang itu dengan perilaku setan yang menyembah matahari, maka diharamkan untuk sholat sunnah. Itu kaitannya ya. Dikatakan dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, siapa orang menyerupai perilaku suatu kaum, maka dia akan digolongkan dengan kaum tersebut. Kalau kaumnya itu setan sedang sujud menyembah matahari terbit maupun terbenam, kok ada orang juga sujud ya dalam keadaan matahari dan matahari terbenam serta terbit atau terbit, maka ditakutkan saat itu dia menyerupai perilaku kaum setan, gitu maksudnya. Maka itu dilarang. Jadi saking hati-hatinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Janganlah sholat sunnah ketika matahari terbit, dan janganlah sholat sunnah ketika matahari tenggelam. Karena ketika matahari terbit dan tenggelam itu berada di atas tanduk setan. Sholatlah di antara itu semua, terserah kalian. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya juz 2 nomor 200 dan kitab Al-Bazar juz 1 nomor 293 dan 613. Ya, itu jelas ada nas dari Nabi Muhammad SAW ya di waktu-waktu itu, karena memang di waktu itulah yang dikatakan setan-setan itu sedang menyembah matahari. Lanjut. Dalam tradisi masyarakat Jawa,
ada satu larangan bagi anak-anak agar tidak keluar dari pintu rumah dan berada di jalan-jalan, khususnya pada saat menjelang azan maghrib atau waktu syuruk saat megah memerah. Maka para orang tua akan mengatakan semisal, "Nak, kalau kamu berada di jalan di saat waktu syuruk, nanti kamu akan diculik oleh hantu wewe gombel." Ya, jadi gini ya, masyarakat Jawa itu dulu itu memberikan pemahaman kepada ulama-ulama yang berada di tanah Jawa itu dulu memberikan pemahaman kepada masyarakat secara mudah, dan mereka tidak ribet dengan dalil-dalil gitu ya. Bukan berarti mereka tidak paham dalil, tapi agar masyarakat itu bisa mengamalkan, itu utamanya. Ada apa orang hafal dalil-dalil 1000 dalil tapi kalau nggak diamalkan? Kan penting orang itu mengamalkan ajaran Islam walaupun dirinya hanya tabe mengikut kepada ulama-ulama. Saya yakin ulama fulan bin fulan ini betul-betul memahami agama dan mengajarkan keislaman, tentu mereka tidak sembarangan. Maka masyarakat Jawa itu paham. Antara lain ini ajaran, ya. Nah, dulu zaman saya ini saya masih mendapati hal itu. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Tapi saya kira di kampung-kampung atau di desa-desa itu masih, saya kira ya. Itu kalau anak-anak remaja atau anak-anak kecil, kalau sudah waktu sorub itu maksudnya adalah ba'dal asar, waktunya sudah memerah, itu bahasa Jawanya sorub. Ya, bahasa Jawanya apa? Waktu sorub ya, jadi memerah gitu. Itu zaman dulu kan banyak namanya orang. Kalau sekarang kan hiburan orang itu handphone ini kan. Kalau zaman dulu kan tidak main di jalan. Zaman dahulu kala main layang-layang, main kelereng kan di jalan. Kalau zaman sekarang ada di mana? Di rumah kamar masing-masing dengan handphone dan masing-masing ya. Kalau dulu enggak, ya berjalan manusia, orang-orang itu anak-anak kecil besar itu jalan, main-main, kejar-kejaran, di peta umpat, begitu orang dulu. Ya, melihat itu orang tua kita, guru-guru kita itu mengajarkan, nak, masuk rumah ya, ini sudah waktunya syuruk, ini sudah mendekat maghrib. Mereka mengancam, ya itu ancaman bagus saja, bukan ancaman apa, yang menakut-nakuti bagus saja, itu metode dakwah mereka. Kalau kamu tetap di jalan-jalan itu, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, nanti kamu akan diculik wewe gombel. Apa wewe gombel itu? Digambarkan wewe gombel adalah setan, mungkin bahasa kita adalah hantu gitu ya. Hantu ada kalanya dia wanita, ada juga yang laki, tapi yang terkenal adalah hantu wanita dengan rambut yang merumbai gitu ya, matanya besar gitu, badannya juga begitu, itu akan menculik anak kecil-kecil katanya. Wewe gombel. Otomatis kita anak kecil kan takut. Ya sudah, saya masuk aja, masuk rumah daripada diculik hantu yang namanya wewe gombel. Nah, pertanyaannya apa bener wewe gombel menculik? Wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas di saat itu yang digambarkan wewe gombel itu kan setan. Ya, atau jin gitu ya, setan. Setan itu ya jin. Walaupun jin itu dibagi dua. Jin itu ada yang muslim, tapi ada jin juga yang kafir. Nah, jin kafir itu salah satunya namanya setan, kan gitu ya. Nah, setan itu keturunan iblis, dan iblis dikatakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Itu iblis yang menggoda Nabi Adam itu kana minal jinni, onon dari bangsa jin, gitu ya. Yang semula taat kemudian fafasaqa an amri rabbi. Lantas jin yang namanya iblis itu fasik atau melanggar perintah Tuhannya, maksudnya adalah kafir. Jadi musuh Nabi Adam sekaligus menjadi musuh kita, kan begitu ya. Nah, demikian juga digambarkan wewe gombel dalam literatur Jawa itu adalah jin kafir yang suka menculik orang, begitu ya. Akhirnya kita ditakut-takuti, awas lo ya, kalau kalian berada di fiturukot itu di jalan-jalan, gak masuk ke rumah, maka kalian akan ditangkap atau diculik oleh wewe gombel, begitu ya. Dan itu makro juga. Kenapa? Dalam hadis yang lain diterangkan bahwa setan yang menyembah matahari mereka itu fiturukot di jalan-jalan. Jadi itu ya, mereka menyembah matahari baik itu menjelang maghrib maupun setelah badas subuh menjelang matahari terbit. Itu mereka jalan di turukot, di jalan-jalan itu dalam satu riwayat. Karena itu kita anak umat Islam tidak boleh. Malam kalau subuh anak-anak
ya seperti kita masih kecil tuh ya masih tidur kan gitu. Jadi tidak dikhawatirkan. Tapi menjelang maghrib itu waktunya apa itu? Kan masih main yang layang-layang, masih main layang-layang ya, suka kelereng, masih main kelereng, zaman itu begitu. Demikian pun sekarang ini yang di jalan-jalan itu kan masih suka kan? Banyak yang suka, yang ngamen, yang ini, yang nongkrong. Itu jauh lebih banyak ba'dal asar. Mungkin dikatakan kalau bulan Ramadan katanya ngabuburit gitu ya, menunggu azan maghrib ya, ngabuburit itu. Itu waktunya kan apa? Menjelang maghrib, bukan ba'da subuh. Maka orang Jawa praktis. Praktisnya bilang hati-hati lo ya. Kalau kamu di jalan-jalan, nongkrong di jalan-jalan menjelang maghrib nanti diculik wewe gombel. Paham ya? Itu sebenarnya hadisnya dari sini. Walaupun bukan makna hadis, bukan lafaz hadis, tapi maknawianya dari sini. Itu larangan dari syariat. Itulah bijaksananya ulama-ulama kita orang Jawa zaman dahulu kala. Ya, lanjut. Ajaran tradisi yang tampaknya hanyalah cerita fiktif tanpa menyebut dalil syariatnya ini ternyata menyimpan maknawiyah hadis nabawi, sebagaimana disebutkan bahwa matahari terbit dan terbenam itu berada di antara tanduk setan. Lanjut. Agar anak-anak tersebut selamat dari tasyabbuh atau menyerupai perilaku setan yang kerap menyembah matahari di saat terbit dan tenggelam, maka anak-anak pun ditakut-takuti dengan menggunakan bahasa yang paling mudah mereka pahami. Tujuannya agar tidak keluar dari rumah. Ini sesuai dengan hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dalam bab ini adalah kaum setan, maka ia tergolong dari kalangan mereka. Nasihat para orang tua itu juga senada dengan riwayat sahabat Amr bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika bayangan telah condong atau waktu zawal, maka kerjakanlah sholat. Itu berarti asar ya, waktu asar, awal asar ya. Terus? Karena sholat pada waktu itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Ya, luar biasa. Ini namanya sebagian ulama mengatakan sholatul wusta. Sholat tengah-tengah itu sebagian ulama mengatakan ini adalah sholat asar. Dan ini yang sangat dianjurkan untuk ditegakkan ya. Sholat 5 waktu ya pasti wajib ditegakkan. Tapi untuk sholatul wusta ya ini sangat ditekankan gitu. Hingga engkau mengerjakan sholat asar. Ustaz, ya, dalam ayat Al-Quran dikatakan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Ya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, kan gitu ya. Dalam kalian hafidhu menjaga ala sholawat terhadap sholat-sholat 5 waktu. Sholatul wusta demikian juga utamanya sholat wusta, sholat yang tengah-tengah. Menurut pendapat terkuat sholat wusta di sini adalah sholat asar. Menurut pendapat terkuat, walaupun ada juga pendapat ulama mengatakan sholat wusta adalah sholat subuh, tapi yang terkuat adalah sholat asar, tengah-tengah. Jadi kalau tengah-tengah itu diibaratkan sholat subuh digabung dengan sholat duhur, itu waktunya pagi namanya. Dan sholat maghrib digabung dengan sholat isya namanya sholat malam. Lah tengah-tengahnya asar, gitu ya. Lanjut. Setelah itu janganlah engkau sholat hingga matahari terbenam. Nah, setelah sholat wusta maksudnya sholat asar, janganlah kalian sholat hingga matahari terbenam dengan sempurna. Maksudnya sudah waktu maghrib. Nah, karena matahari terbenam di antara 2 tanduk setan. Pada saat itu orang-orang kafir sujud kepadanya, kepada matahari. Nah, sebagian penyembah matahari di zaman itu, bahkan orang-orang Jepang pun dulu itu menyembah matahari. Ya, kapan mereka menyembah matahari? Tatkala matahari terbenam. Nah, kita anaknya umat Islam jangan serupa sama mereka. Padahal masalah ini main saja ya, main di luar itu dilarang kita. Ini saking apanya? Saking taatnya orang tua kita. Ya, nenek moyang kita, guru-guru kita, ulama kita, tidak mau menyerupai. Sekarang kan enggak ini. Mereka kadang-kadang bangga dengan orang kafir. Ada kan kelompok yang bangga dengan orang kafir. KTP-nya Islam nih, tapi bangga serupa dengan perilaku orang kafir. Ya, orang kafir nyanyi-nyanyi, mereka ikut nyanyi-nyanyi dalam artian nyanyi-nyanyi kidung-kidung keagamaan. Mereka nyanyi-nyanyi kidung keagamaan seperti kidung-kidung gereja misalnya. Wah, coba ada lagi kan
misalnya orang kafir, dalam bab ini orang Nasrani saya gampangkan lebih mudah karena banyak di medsos ya. Nah, kalau waktu Natalan ya, mereka mengadakan misa, mereka mengadakan Natal dengan pakaian-pakaian pakaian ya khas orang-orang Nasrani misalnya. Sekarang banyak nggak orang Islam, bahkan tokoh Islam yang mengikutinya. Ya, nah, mereka di antara mereka mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara mereka sesama Nasrani, yaitu hak mereka. Tapi ada nggak orang Islam tiba-tiba mengucapkan selamat Natal? Kan ada. Jadi kalau nenek moyang kita itu melarang orang tasyabbuh menyerupai suatu amalan yang dikhawatirkan bisa menyebabkan kekufuran, termasuk perilaku setan. Tapi zaman sekarang enggak, mereka dianjurkan bahkan diajak. Naudzubillah min dzalik. Kalau ulama-ulama kita terdahulu itu ya terhadap setan dan yang semisalnya itu diajari untuk menjauh, bahkan membenci perilaku kekafiran. Zaman sekarang beda ya. Zaman sekarang ada sebagian orang bahkan tokoh-tokoh Islam itu mengajak cinta kepada kekafiran. Padahal orang kafir ini adalah musuh Allah. Ya enggak? Naudzubillah min dzalik. Lanjut. Sedangkan untuk waktu ba'da subuh tidak terdengar ada nasihat dari para orang tua kepada anak-anaknya agar tidak keluar dari rumah. Karena umumnya pada saat itu semua anggota keluarga masih berada di rumahnya hingga menunggu disediakan sarapan pagi. Dan umumnya masyarakat Jawa mengadakan sarapan itu sekitar pukul 16 atau 6.30, yaitu sudah masuk waktu isyraq atau matahari terbit secara sempurna. Ya, umumnya sarapan itu 6:30 itu kan umumnya. Nah, itu sudah waktunya isyraq. Jadi kemudian mereka yang sekolah berangkat sekolah sudah tidak menyerupai setan-setan dalam menyembah matahari, begitu ya? Karena mataharinya sudah terbit secara sempurna. Itu cara ulama-ulama salaf kita khususnya di Jawa ini khususnya ya mengajari anak-anaknya dan keluarganya agar tidak menyerupai kekafiran. Sekarang pertanyaan kita bagaimana ya? Kita ikut ajaran ulama-ulama salaf kita, sesepuh-sesepuh kita, ulama-ulama di Jawa atau di Indonesia ini, atau mengikuti orang-orang sekarang yang suka nyerempet-nyerempet kekafiran itu ya, mulai dari perilakunya, ucapannya, pakaiannya, kan ada itu ya, menyerupai kekafiran. Kira-kira kita ikut mana yang paling selamat? Pasti orang-orang yang baik akan mengikuti atau meniru orang-orang ulama-ulama sepuh terdahulu ya, yang tidak didengar sama sekali ulama-ulama kiai-kiai kita. Jangankan yang sekarang zamannya, jangankan yang dahulu kala seperti zamannya Pangeran Diponegoro itu terlalu jauh ya, atau Wali Songo terlalu jauh ya. Zamannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja tidak ada satupun ulama Nahdlatul Ulama khususnya atau NU yang mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani. Tidak ada sama sekali. Kalau ada, saya ingin tahu di mana itu ada kitab yang betul-betul valid muktamad. Tidak ada itu. Karena itu saya katakan kalau ada orang NU zaman sekarang tiba-tiba mengucapkan selamat Natal, ini adalah pengkhianatan kepada para pendiri NU, karena para pendiri NU itu yang diajarkan seperti ini contohnya. Ya, menjauh dari kekafiran, bukan tanpa mendekat kepada kekafiran. Itu yang semestinya. Paham ya? Lanjut. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan yang jadi dibaca itu ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan agar dalam kehidupan kita ini kita tetap wajib menjaga akidah kita sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama salaf terdahulu maupun ulama salaf Indonesia. Maksudnya adalah ulama-ulama yang hidup di Indonesia tapi bukan ulama-ulama yang cinta kekafiran, melainkan ulama-ulama yang takut masyarakat terjerumus kepada kekafiran. Itu harapan kita. Lanjut. Alhamdulillah Pak Kiai, pertanyaan sudah masuk kepada kami. Baik. Langsung saja saya bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ingin bertanya, apakah batal sholat saya di dalam melaksanakan sholat wajib saya bangkis dan saya mengucapkan alhamdulillah? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih Pak Kiai. Bangkis, kata lain bersin ya.
atau orang Jawa bilang wahing. Nah, gitu ya. Mungkin prakteknya hing, nah gitu ya, hing, gitu ya. Itu prakteknya namanya bangkis atau apa bersin. Orang Jawa bilang apa? Wahing, wajing atau wahing, ya itulah bahasa. Saya kira setiap suku di Indonesia itu punya istilah yang berbeda-beda ya. Nah ini kalau di Kalimantan ini, dari Kalimantan apa itu namanya? Wahid. Wahing, ya boleh wahing lah. Kalau di Jawa sini ada wajing, ada wahing, ya hampir sama lah ya. Ada bersin atau apa tadi situ? Bangkis. Nah, oke. Jadi pertanyaannya, kalau orang sholat kemudian dia ini apa namanya sedang bersin gitu ya, gitu ya. Nah, kemudian secara spontan, karena kalau di luar sudah biasa gitu ya, alhamdulillah spontanitas. Pertanyaannya, gimana kalau ada orang bersin di dalam sholat, kemudian otomatis dia ini spontanitas mengucapkan alhamdulillah, gimana? Menurut Imam Nawawi, itu tidak batal, karena sholat itu, pertamanya, karena sholat itu mengandung doa. Sedangkan kalimat alhamdulillah itu juga doa. Satu. Yang kedua, namanya bersin itu, yang asli loh ya, itu nggak bisa dicegah. Jadi bersin itu tidak dibuat-buat. Misalnya cari bersin gimana ya? Sulit, nggak bisa. Ya, tapi bersin itu bisa diatur misalnya. Aduh, kok nggak enak gitu. Kita menahan, mungkin bisa, tapi belum tentu berhasil juga. Artinya, paham ya? Artinya perilaku atau kejadian bersin itu adalah kejadian yang tidak disengaja. Demikian juga tatkala orang itu bersin di dalam sholat itu bukan kesengajaan, paham ya? Dan sulit untuk dicegah. Maka peristiwa yang demikian itu tidak membatalkan sholat. Dan umumnya orang bersin itu maksimal 3 kali umumnya. Ya, kalau bersin itu masih sekali, maka dia hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang mendengar mengucapkan apa? Yarhamukallah. Ya lah. Kemudian bersin lagi. Sunnahnya apa? Mengucapkan alhamdulillah, gitu ya. Kemudian yang dengarkan bilang apa? Yarhamukallah. Ya, adapun yang ketiga, dia bersin 3 kali, ini dianggap sakit. Dia mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarkan mengucapkan syafaqallah, Allah yashfik atau syafaqallah, semoga Allah memberikan kesembuhan pada dirimu, karena dianggap sakit. Umum di mana-mana, ini bersin yang biasa, bukan bersin yang sakit, itu 2 kali. Ya. Maksimal 2 kali, maksimal 3 kali, tapi umumnya sekali selesai. Kadang-kadang masih gatal, kemudian 2 kali. Ya, kemudian yang ketiga kali, ini dikatakan apa? Sakit, ini dianggap sakit, paham ya? Tapi itu tidak membatalkan sholat. Beda kalau memang sengaja, ya apa? Mungkin ada obat. Dulu ini, saya masih kecil itu ada obat bubuk gitu. Nah, ini juga manfaat. Ini dimasukkan di hidung. Kalau dimasukkan di hidung tiba-tiba kita bersin. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak obat itu. Ini fungsinya. Kalau ada anak, ini permainan zaman dahulu kala ini ya, itu suka mainan biji jagung. Kadang-kadang dimasukkan. Jadi ya, dimasukkan. Nah, agar praktis, kata orang tuanya, ini biar bisa keluar, maka dimasukkanlah itu bubuk bersin itu dimasukkan di sebelahnya sama orang tuanya, kemudian ditutup satu, misalnya jagungnya di sini. Kalau dulu juga ada kelereng kecil, kelereng mini, itu juga kadang dimasukkan di ya. Itu sulit itu. Maka salah satu caranya adalah dikasih bubuk bersin. Paham ya? Nah, setelah bubuk bersin itu mulai dia akan bersih, ditutup satu. Nah, begitu, gitu, ini keluar. Itu obat. Paham ya? Sekali lagi ini masalah sholat. Kalau ada orang sholat iseng, wah biar nanti bersin, mau takbir, misalnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala, ngambil bersin indikatif. Nah ini jelas kesengajaan, bisa batal ini. Ya, tapi kalau bersin yang normal sebagaimana ditanyakan tadi, apalagi dia mengucapkan alhamdulillah, itu menurut Imam Nawawi ya tidak batal.
Paham? Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, apa benar perhiasan yang tidak dipakai atau hanya dijadikan sebagai simpanan itu wajib zakat? Coba Pak. Wajib zakat meskipun hanya berupa kalung dan cincin. Baik, perhiasan ya. Perhiasan itu hulliyah itu khusus untuk wanita ya. Laki-laki haram. Laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan emas, haram ya. Misalnya ada sekarang laki-laki bertindih itu tidak boleh ya. Pertama bertindih sendiri bagi laki-laki tidak bagus. Ini akhlak muruannya kurang bagus. Laki-laki berkalung juga ini bukan haknya ya. Laki-laki ya seperti kita ini, alhamdulillah sininya bersih ya, tidak pakai kalung. Nah, kadang-kadang aksesoris bagi laki-laki itu ada dua yang umum. Yang umum apa itu? Ini jam tangan sama cincin. Paham ya? Jam tangan sama cincin. Paham? Kalau orang yang sakit seperti saya ini karena sakit ini maka perlu kacamata. Bolehlah kacamata ini dikatakan memang alat kebutuhan. Seperti saya ini tidak bisa, kalau mau baca berjalan tanpa kacamata itu tidak bisa ya. Makanya namanya alat bantu. Paham? Ini kebutuhan. Tapi ada juga orang yang menggunakan kacamata sebagai aksesoris untuk tambah tampan. Dia biasa-biasa saja ya. Untuk tambah necis dan segala macam. Dan kacanya tidak ada minnya. Kalau saya ada minnya, min 2 kalau tidak salah ini ya. Kalau ini namanya pengobatan. Paham? Itu beda juga. Kalau kembali lagi, kalau misalnya laki-laki dulu, ada orang laki-laki mempunyai jam emas. Maksudnya embatnya ini terbuat dari emas, haram dipakai, dosa, tidak boleh. Paham? Tapi kalau bukan emas maka boleh. Ya, perak masih boleh, tapi kalau emas haram. Kedua juga cincin. Orang laki-laki punya cincin batunya bagus, kalau embatnya ini juga dari emas hukumnya haram. Paham ya? Hukumnya haram. Kalau dari apa? Dari emas perak atau yang lain masih boleh. Paham ya? Bahkan sunnah. Bercincin ini sunnah. Tapi ya memang cincin itu hobi ya. Saya kebetulan tidak begitu hobi. Saya kan begitu hobi aja ya. Tapi itu sebenarnya sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW juga bercincin. Kalau saya tanya kenapa ada pakai cincin? Ini alergi saya. Kalau cincin mau merah jadi nggak suka. Sama dengan pakai jam tangan itu saya alergi. Kalau saya pribadi ya nggak menyalahkan orang yang pakai apa? Jam tangan. Begitu ya? Itu. Nah, kalau wanita bagaimana? Kalau wanita yang namanya aksesoris wanita itu pertama apa ini? Anting. Nah, ini dianjurkan memang untuk pakai emas. Kemudian apa ini? Kalung. Ya, kalau ini namanya apa ini? Namanya anting ya. Kalau ini namanya apa? Kalung sama liontin. Ya, liontin itu bandolnya itu ya. Liontinnya itu terdiri dari biasanya batu-batuan tapi embarnya dari emas. Paham? Itu memang perhiasan wanita. Kemudian juga gelang emas. Beda ya antara jam tangan dengan gelang kan beda. Laki-laki jangan bergelang. Kalau saya ketemu laki-laki bergelang, tak panggil Mbak Yu gitu. Jangan bergelang, tak bagus. Itu adalah aksesoris wanita. Paham? Kalau laki-laki mau berhias, pakailah jam tangan. Itu aksesoris pria. Paham? Sekalian aja kalau beli jam tangan yang mahal sekalian. Misalnya kalau punya uang 1 triliun barangkali. Ya. Nah, itu tapi asalkan bukan emas masih boleh hukumnya. Paham? Bukan masalah di sini saya menganjurkan, tapi itu boleh. Tapi kalau misalnya ada laki-laki pakai jam emas, bukan jam emas, apa nih? Gelang emas walaupun harganya cuma 100 ribu, haram hukumnya. Ada lagi binggel namanya. Apa binggel itu? Bagi wanita ini kaki, mata kaki ini dikasih juga seperti gelang. Itu kalau di wanita-wanita Arab banyak, atau wanita India saya juga melihat seperti itu banyak ya, namanya binggel. Orang zaman dulu kala di Jawa ini juga melakukan seperti itu, pakai binggel namanya istilahnya. Itu terdiri dari emas boleh. Paham ya? Terdiri dari emas boleh. Kemudian ada juga gigi. Nah, gigi itu ada 2 macam itu. Kalau ada orang menggunakan gigi emas, dilihat dulu masalahnya. Ada sebagian kelompok atau kaum itu memasang gigi emas. Giginya itu sehat, tapi dilepas kemudian diganti gigi emas
Biar apa? Biar trendy, harum ini. Ya, kalau laki-laki harum, kalau perempuan ya masih maklum itu aksesoris wanita ya. Tapi kalau laki-laki niatnya pakai perhiasan, tidak boleh. Paham? Itu. Terus apalagi aksesoris wanita tadi? Ya itu ya. Tapi kalau misalnya gigi ini ada dokter, jadi dokter yang betul-betul mau tamat, valid, terpercaya, mudah mengatakan gigimu itu bahaya kalau nggak diganti. Misalnya ini dan itu. Kemudian ada satu-satunya bahan di suatu tempat hanya ada emas, maka boleh menggunakan gigi emas karena darurat. Paham ya? Karena darurat. Paham? Karena gigi itu bukan aksesoris, tapi ada sebagian kelompok kaum menjadikan gigi itu aksesoris ketampanan atau kecantikan, begitu dan seterusnya. Jadi dikatakan dalam hukum fiqh itu ada hukum urfan. Urfan itu tergantung dari kesepakatan masyarakat daerah itu. Urfan itu ke apa ya? Yang jelas apa? Yang masyhur di kalangan masyarakat setempat. Paham? Nah, itu urfan ya. Nah, kembali lagi pertanyaannya, gimana kalau emas, perhiasan dan segala macam itu niatnya bukan untuk dipakai? Ini wanita, kita bicara wanita. Tidak pakai untuk apa? Untuk simpanan kekayaan. Tatkala diniati untuk simpanan kekayaan, maka wajib dizakati. Tapi tatkala itu bukan simpanan kekayaan, tapi untuk perhiasan, walaupun perhiasan itu modern, saya nggak tahu ya. Misalnya ini, zaman sekarang kan orang wanita pakai jilbab ya, dan jilbab itu ada apa ini, seperti cemiti itu ya, atau aksesoris atau apa ada ikatannya. Ikatannya dari emas pun kalau wanita yang pakai nggak masalah dan tidak wajib dizakati. Tapi tatkala emas itu berupa apa saja, berupa batangan atau berupa cincin atau apa saja milik seorang wanita disimpan untuk kekayaan, dinilai, oh itu berapa gram, berarti kekayaan itu sudah 100 juta dari emas ini. Misalnya dari apa ya? Dari gelang ya, ada 100 juta. Sedangkan dari cincin ini 50 juta. Saya punya cincin sekian, sudah dihitung kekayaan, jadi 150 juta. Dari anting-anting yang ini dulu dari suamiku, terus kemudian diberi orang tua, dari hadiah saya beli sendiri menjadi 300 juta misalnya, dari dan lain sebagainya. Dia niat untuk disimpan sebagai kekayaan, maka wajib dizakati. Nah, begitu ya. Itu cara apa? Cara mengklasifikasi bagaimana sih memperlakukan emas. Kalau itu diniati sebagai apa? Sebagai perhiasan. Perhiasan itu misalnya begini, dia ada tempat ya misalnya saya gambarkan ada 2 almari. Ya, almari yang kiri ini untuk perhiasan, almari yang kanan untuk tempat penyimpanan kekayaan. Nah, maka tatkala yang ada di almari yang kiri itu misalnya ada 10 cincin punya wanita, 10 cincin dipergunakan bergantian misalnya. Ya, setiap kondangan ganti cincin. Nanti misalnya tanggal 1 ganti cincin ini A. Kemudian tanggal 3 ada kondangan lagi, ganti cincin B. Tanggal 5 ada kondangan lagi, demikian seterusnya. Maka tidak kena zakat. Tidak kena zakat karena diniati sebagai apa? Perhiasan, kuliah. Ya, tidak kena zakat. Sedangkan yang di sini sama, ini sudah dipotong blok masuk. Ini mau tak jual kapan-kapan kan, ini perhiasan. Begitu dia kerja daripada habis uangku tak belikan aja cincin emas, tak belikan ini, tapi disimpan untuk kekayaan. Dia itu kayak tadi itu. Wah, sekarang alhamdulillah aku sudah punya kekayaan sebanyak 500 juta nilainya. Terbuat dari apa? Terbuat dari perhiasan. Maka ini wajib dizakati. Wajib dizakati. Jadi zakat itu juga ada beda-bedanya ya. Saya contohkan zakat ya, zakat perdagangan. Ada orang punya mobil, biar tahu zakat ya. Ada orang punya mobil itu, maka mobil itu bisa wajib dizakati, tapi ada juga mobil yang tidak wajib dizakati. Apa? Kalau mobil pribadi, saya punya mobil pribadi, ya Innova, tidak wajib dizakati. Karena saya niat beli untuk kendaraan, untuk pergi, untuk ini, untuk keluarga, sebagaimana umumnya. Tapi kalau saya ini penjual, memang jual beli mobil, walaupun berganti-ganti. Misalnya saya punya dana 300 juta misalnya, saya niati untuk jual beli mobil bekas. Setiap
beli atau kulakan saya cari yang 150 juta. Berarti di rumah saya ada berapa? 2 unit mobil. Karena saya niati zakat, saya niati kerja. Ini setahun sekali, dua-duanya ini wajib dizakati. Saya pakai dengan keluarga, tapi dengan catatan gini, kalau ada yang nawar saya kasih. Itu berarti niat jual beli, niat berdagang dengan mobil, maka dihitung sebagai apa? Barang dagangan wajib dizakati. Beda kalau saya sekarang, saya pribadi ini punya mobil, ya. Pertama, mobil saya yang secara pribadi itu Innova Reborn, ya, tidak wajib dizakati. Yang kedua, saya punya mobil untuk pesantren L300 yang kita pakai pengajian-pengajian kemana-mana itu, ya, L300. Walaupun saya punya 2 mobil, tidak pernah saya niat untuk jual beli mobil, maka tidak wajib dizakati. Andaikan suatu saat salah satu dari 2 mobil, baik Innova Reborn itu maupun L300, ada gangguan-gangguan yang saya sudah tidak suka, ya, sudah saya jual aja, mau ganti, itu bukan dagangan, bukan dihitung dagangan, karena memang rusak, mau diganti aja, mau tukar lah gitu, ya. Beda kalau dagangan kan beda, saya harus cari untung. Nah, umumnya orang seperti saya ini, umumnya yang mempunyai mobil pribadi, kalau jualan rugi, umumnya, karena nggak ada niatan jual beli. Misalnya, sebut saya ini belinya second aja, anggap ya, saya second belinya 200 juta misalnya. Karena sudah, wah ini boda ini, sering mogok, sering macet dan segala macam. Dijual aja, ditawar sama orang, berapa ini? 175, ya sudah ambil saja, saya mau ganti yang lain. Itu umumnya orang yang bukan penjual atau bukan jual beli. Beda kalau orang itu jual beli, beda. Orang jual beli itu sifatnya, kalau misalnya saya jual beli, saya beli mobil second seharga 150 juta, maka saya tidak mungkin menjual lebih turun dari itu. Pasti saya akan jadi untung. Berapa keuntungannya? Misalnya saya ngambil 10 juta, menjadi berapa? 160 juta. Ya, itu sifat orang yang ahli jual beli. Nah, yang ahli jual beli inilah dagangan walaupun berupa mobil, maka dikenakan zakat. Beda dengan saya tadi, ya. Suatu saat saya ini punya, sebut saja mobil Innova Reborn saya, ya. Dulu saya ngambil baru itu, saya lupa ya, mungkin perkiraan sekitar 300 lah waktu itu, sekitar 300. Kemudian saya mengganggu ini, misalnya ini mengganggu, suka rusak, suka ini. Udah, saya bilang saya jual aja, pusing saya dengan mobil saya ini. Tiba-tiba ada muhibbin misalnya kepingin, saya kepingin niat barokah, itu kan guru saya. Akhirnya dibeli 400. Boleh nggak? Boleh. Apakah saya wajib zakat? Tidak. Kenapa? Saya tidak niat jual beli, tapi waktu saya jual kok ada orang yang senang dengan mobil saya, ya. Kepingin umumnya tabarukan, saya senang sama beliau ini, ada yang anggap guru saya, itu boleh. Dan bukan namanya jual beli. Beda, ya. Tapi kalau jual beli pasti cari untung. Tapi kalau pemilik yang bukan jual beli, kadang untung, kadang rugi, tergantung dari kejadian waktu dijual. Dan yang jelas orang biasanya yang pemilik langsung, yang pemakai bukan jual beli itu, ya, menjual barangnya itu karena darurat biasanya. Darurat entah karena rusak, darurat entah karena perlu uang, mungkin keluarganya ada yang sakit, keluarganya butuh yang ini, atau memerlukan, wah saya ini mau bangun sebelah sana ini kan pesantren ini, sementara waktu udah pakai mobil dulu, saya jual mobil saya untuk bangun ngecor sana, itu karena apa? Darurat, dianggap darurat. Beda lagi, ya. Ingat, ya, kita kalau masalah zakat itu tentang mobil, contohnya adalah yang niat jual beli, sama dengan tadi itu, ya. Kalau perhiasan itu diniati sebagai barang simpanan, maka wajib bayar zakat. Itu sama dengan orang jual beli mobil. Sedangkan kalau dipergunakan sebagai barang hiasan atau perhiasan wanita, maka tidak wajib bayar zakat seperti orang punya mobil pribadi. Bahkan mobil pribadinya itu seharga 1 miliar misalnya, bahkan 2 miliar, ya. Lamborghini itu berapa itu, ya. Tidak wajib dizakati. Ya. Karena apa? Niat memiliki sendiri. Paham? Itu rincian tentang zakat. Paham? Masih ada lagi? Alhamdulillah sudah selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali ada kesalahan ucap dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada ma'aqulu lakum
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.